teman-teman, aku ingin berbagi cerita dengan kalian. Sudah berapa kali ya aku berkunjung ke Pangandaran? Meskipun aku selalu menikmati keindahan pantai ini, keindahan dan atmosfernya selalu membawa kesenangan tersendiri. Terkadang aku merenung, wilayah seluas Pangandaran ini sepertinya menyimpan banyak destinasi wisata yang menarik. Tidak hanya yang terkenal seperti yang ada di sekitar kita sekarang. Lalu, aku memutuskan untuk bertanya kepada penduduk lokal di sini. Dan mereka memberitahu bahwa ternyata ada banyak tempat lain yang dapat dinikmati di Pangandaran. Nah, dalam video kali ini, aku akan menjelajahi beberapa tempat yang mereka rekomendasikan. Lalu, apa saja ya yang sebenarnya ada di Pangandaran selain tempat-tempat terkenal yang kita kunjungi saat ini? Ayo kita cari tahu bersama. Tempat ini benar-benar melebihi ekspektasiku. Selain mudah diakses, ternyata suasana di sini juga sangat nyaman untuk dinikmati. Tidak heran, pantai ini menjadi pilihan populer untuk berkemah dan tempat istirahat bagi para wisatawan setelah menjelajahi jalur pantai selatan ini. Pantai ini juga sangat cocok bagi mereka yang mencari ketenangan dalam awan pantai yang menakjubkan. Deburan ombak yang memecah di karang-karang besar dan pepohonan yang menjulang di sepanjang pantai membuat aku merasa betah di sini. Namun untuk yang ingin berenang, aku sarankan untuk lebih berhati-hati ya, karena ombaknya cukup besar di beberapa area dan terdapat karang-karang tajam. Meskipun begitu, dengan keindahan alam dan suasana seperti ini, Pantai Madasari bisa menjadi alternatif yang sempurna bagi teman-teman yang ingin menjelajahi pantai lain di Pangandaran. Setelah berjalan-jalan tadi, perutku jadi mulai keroncongan. Aku jadi penasaran nih dengan kuliner seafood yang persis di pinggir jalan pantai ini, yang katanya enak dan otentik banget. Nama tempatnya adalah... Salah satu hal yang sangat menarik dari tempat makan ini, yaitu lokasinya yang tersembunyi dengan konsep tropis yang begitu kental. Oleh karena itu, gak heran kalau tempat makan ini diberi nama Warung Tropical. Banyak yang bilang kalau kunjungan ke Madasari gak lengkap tanpa mampir ke tempat ini. Tapi jangan lupa ya, pakai Google Maps kalau mau datang ke sini. Karena kalau enggak, mungkin kalian akan sulit menemukan tempat ini. Karena tempat ini nyaris tersembunyi di balik akar-akar pohon. Lihat deh, lobster-lobster yang menggoda disertai sambal kecombrang dan kecapnya ini sungguh menggiurkan, bukan? Nah, karena aku udah lapar, aku udah gak sabar nih, pengen mencicipi hidangan ini sekarang. Hal yang membuat warung tropikal ini begitu istimewa adalah kamu bisa menikmati lobster-lobster dan hidangan laut sambil menikmati pemandangan indah Pantai Madasari. Menurutku, ini adalah perpaduan yang benar-benar unik. Di satu sisi, aku bisa menikmati suasana Pantai Madasari yang menenangkan, dan di sisi lain, aku juga bisa merasakan nikmatnya hidangan laut ini. Konon, di sisi lain cagar alam Pangandaran ini, terdapat fenomena alam yang sungguh unik, yakni sebuah karang besar dengan lubang di tengahnya. Nah, untuk mencapai tempat ini, aku harus menaiki perahu dari arah pantai darat. Tempat wisata ini masih belum begitu banyak yang mengetahuinya. Saat tiba di sana, katanya pengunjung bisa memasuki lubang besar dalam karang ini menggunakan perahu. Tapi sayangnya, saat ini aku gak bisa nih ngelakuin itu karena kondisi angin dan ombaknya yang tidak memungkinkan.
Namun, saat ombak tenang, pengunjung bisa memasuki rongga besar Karangbolong ini. Maka dari itu, penting untuk kita selalu memperhatikan kondisi cuaca atau arah angin dan kondisi ombak sebelum merencanakan datang ke Karangbolong ini. Banyak yang bertanya-tanya, termasuk diriku sendiri, tentang keajaiban yang mungkin tersembunyi di Green Canyon Pangandaran. Meskipun tempat ini sudah begitu terkenal, tapi masih banyak yang belum pernah mengunjunginya. Dalam petualanganku saat ini, aku akan mencoba berdrafting di Sungai Cijulang yang airnya begitu bening dan menggoda mata. Tentu saja aku nggak sendirian dalam petualangan ini. Seorang tour guide profesional akan mendampingiku saat kami menyusuri sungai ini. Sensasi air yang dingin, jernih, dan menyegarkan ini membawa aku lebih dalam lagi. Dan aku merasa tergoda untuk melompat dari batu payung, yaitu sebuah batu yang terkenal di sungai ini. Pemandangan yang benar-benar luar biasa tersebar di sekitarku. Bagiku, ini seperti obat penawar untuk rasa kecewaku karena sebelumnya tidak dapat menjelajahi Karangbolong akibat arah angin yang kurang pas. Musim kemarau telah membuat arus sungai ini menjadi tenang, dan petualangan ini menjadi sangat menyenangkan dan tak terlupakan. Kuliner di Pangandaran ternyata tidak selalu identik dengan seafood. Tersembunyi di antara pesona alamnya, ada sebuah tempat unik yang menggabungkan cita rasa asli pizza Italia dengan sentuhan makanan Indonesia, yakni Pizza Brillo, yang berlokasi dekat pantai Cikembulan. Brillo Pizza membuka pintunya setiap hari mulai dari pukul 12 siang hingga pukul 9 malam. Dan saya rasa harganya cukup terjangkau ya untuk sebuah pizza yang otentik dengan cita rasa yang begitu khas. Tempat ini didirikan oleh seorang Italia asli loh yang telah menetap di Pangandaran. Dan dia memastikan bahwa setiap hidangan disajikan dengan menggunakan bahan-bahan lokal. Di sini, aku bahkan bisa melihat proses pembuatan pizza secara langsung, berkat konsep open kitchen yang mereka terapkan. Kali ini, aku memutuskan untuk mencicipi 3 varian pizza yang berbeda. Mulai dari pizza bolognese dengan saus daging lezatnya, lalu ada pizza corona yang menggabungkan topping jamur dan ikan tuna dengan rasa yang kaya. Hingga menu favorit di sini nih, yaitu pizza Pangandaran yang dikolaborasikan dengan topping tempe yang memikat selera dan begitu enak. Setiap gigitan dari potongan pizza ini membawa citra rasa yang menggugah, membawa saya dalam perjalanan kuliner yang unik di tengah pesona Pangandaran yang memukau. Dalam perjalanan petualangan yang luar biasa di destinasi tersembunyi wisata Pangandaran, aku telah disuguhi keindahan alam yang memukau. Ada pantai Madesari dengan pemandangan alamnya yang mempesona dan juga ombak yang menghipnotis. Lalu ada warung tropika dengan cita rasa yang lokal dan otentik. Kemudian di Green Canyon, aku menjelajahi keajaiban alam sungai yang menakjubkan. Dan di Karangbolong menghadirkan pemandangan spektakuler melalui lubang karangnya. Sementara Pizza Brillo memberikan pengalaman kuliner yang lezat dengan gabungan citra rasa Italia dan sentuhan lokal. Dari pantai-pantai yang memukau hingga pengalaman kuliner yang menggugah selera, petualangan di Pangandaran ini akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Keindahan alam yang mengagumkan membuat Pangandaran patut dieksplorasi lebih dalam lagi karena masih ada banyak hidden gem yang menunggu untuk ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya,
Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang sangat luar biasa, sangat berpotensi dalam segala hal, termasuk di dalamnya potensi wisata. Karena memang Jawa Barat banyak tempat-tempat yang indah, tempat-tempat mempesona, baik itu bahari, jabali, bahkan ada wisata rohani. Termasuk di dalamnya adalah ada wisata Pangandaran. Pak Gubernur ingin Pangandaran bukan hanya menjadi tujuan wisata domestik, tapi juga ingin menjadi tujuan wisata internasional. Destinasi yang terus dikembangkan, sarana dan prasarana yang terus diadakan. Dan kami yakin keindahan, keelokan Pangandaran lebih bagus dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain di luar Provinsi Jawa. Oleh karena itu, saya mengajak pada seluruh baraya semua datang ke Pangandaran untuk berwisata. Insya Allah ada keindahan, ada kebahagiaan, ada kesenangan, dan juga ada ketenangan. Terima kasih baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.